apakah sudah ada keinginan untuk meneran Bu atau ngedan? Oh iya, sudah ada Bu Bidan. Itu misalkan ya. Oke, baik Ibu, saya lihat dulu ya Bu. Terlalu panjang. Saya lihat dulu ya Bu. Sudah keluar. Ya. Oke, terlihat ada tanda gejala kala 2. Doran, dorongan meneran. Teknus, tekanan pada anus. Perjol, berdem menonjol. Vulka, buka. Vulva dan anus, terani ya, membuka. Jika sudah ada tanda gejala kala 2, maka apa? Tanda gejala kala 2 doron dan sudah siap alat dan siapkan diri. Iya Ibu, sudah ada tanda-tanda misalnya ya Bu ya. Sebentar ya Bu ya, saya siapkan alatnya dulu ya Bu. Siap alat, siapkan diri. Pakai celemek ya. Ini harus ada sepatu boot nih. Mana ada? Bawa ke sini. Wow. Oke. Wow. Iya pakai sepatu boot, pakai kacamata karena ibu sudah pakai kacamata ya. Terus penutup kepala, kalau nggak pakai jilbab, yang nggak pakai jilbab itu harus ditutup kepalanya. Iya. Tapi kalau kita pakai jilbab, nggak usah ya. Oke. Pakai juga Bu berarti? Pakai dong. Wow. Bisa kalau di MB itu pakai cuci sarung oksi. Sebelum cuci tangan pastikan perhiasannya nggak ada, lepas gitu ya. Ibu lepasinnya susah. Dan seringnya mahasiswa tuh salahnya ini baju gini doang didorong ke atas gitu ya, nggak dilipat-lipat. Akhirnya pada saat cuci tangan turun. Ibu sering marahin seperti itu ya. Jadi harus dilipat dulu, lipat atau digulung. Kalau kan nggak ada kancingnya ya, digulung-gulung sampai mendekati siku, gitu ya. Lalu cuci tangan. Di setiap ruangan itu kan ada wastafel. Jadi cuci tangannya jangan bohongan, beneran tetap cuci tangan gitu ya. Kalau nyala kalau nggak nyala nggak apa-apa, tapi tetap mendekati wastafel. Itu kadang ada masuk. Udah selesai. Dan ingat di sini harus ada. Kalau di wastafelnya nggak disiapin handuk, berarti di sininya harus ada. Ya, atau minimal nanti kalau kalian ada yang piket gitu ya, siapin lah di dekat wastafel. Gimana caranya supaya ada handuk gitu ya. Cuci tangan berapa langkah? Masih ingat? Masih. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kanan kiri dong. Masa gini doang? Iya, kanan kiri. Iya kan? Terus? Tadi berapa kali? 4, 5. Nah, pada saat gininya nih jempolnya ikut. Gitu ya. Terus 6. Bukan 1 doang ya, masih sering udah 6, udah aja. Kanan kiri. Terus bilasnya 19 ya. Dan habis bilas ada handuk. Ya, handuk. Jadi buat bilas ya. Setelah cuci tangan, tadi ibu lupa. Sebelum cuci tangan, kamu buka dulu squidnya. Kita ada di mana sini ya? Tadi sebelum ingat ya, tadi ibu lupa. Sebelum cuci tangan, squidnya dibuka dulu, masukkan ke dalam. Ini betadine ya? Iya. Itu apa? Kayaknya buat hacking deh. Apa? Udah nggak pakai lagi. Nggak ada.
1. Nah, cara masukin sarung tangan juga harus ada tekniknya nih. Nggak gini caranya. Ya lipat. Nah, harusnya dilipat. Sini, gunting ibu, lipat. Ini. Baru disusun rapi. Ya, kayak ini. Kalau udah dilipat kan bisa pegang dalamnya. Iya. Kalau nggak dilipat susah. Karena bagian luar tuh steril. Buka penutup splitnya, one hand. Ya, tangan kiri pegang sisinya, lalu ini nggak ibu patahin ya. Berapa isinya ini? 1. Cara narik yang bagian karetnya juga harus sesuai. Ada mahasiswa sampai 2. Nah, ibu tanya isi oksitosinnya berapa sih? Nggak tahu bu. Jadi harus tahu ini isinya 1 mili gitu. Sehingga nariknya juga walaupun bohongan gitu ya, harus sesuai 1 di angka 1 gitu ya, jangan melebihi. Oke. Masukin nanti one hand. Ini ya, baru pakai sarung tangan lagi. Jadi belum disiapin ininya ya. Lupa ibu. Ini ya. Ininya taruh di luar. Kemudian ini sebenarnya ada juga yang dimasukin ke dalam baki semen. Kalau misalkan satu komnya untuk dili, berarti harusnya ada 3 kom. Tapi prinsipnya kalau ininya sudah ada tetenya, boleh silakan. Ya, tapi nanti pada saat praktek, saran ibu sih beneran dibasahin. Itu ya, dikasih air. Kita lakukan dulu pulpa ultrasonic ya. Sebelum itu kita cek dulu alatnya sudah ada atau belum, dan pastikan ini sudah di luar. Ibu, saya mau lakukan pemeriksaan dalam terlebih dahulu ya Bu ya. Sudah kerasa kontraksinya lebih sering ya Bu? Sudah Bu. Sudah. Oke. Ini jadi lupa ya. Kita sarung tangan dulu. Ada beberapa video LPN itu dia alatnya ditaruh di sini ya, tapi rata-rata kalau di sini tetap di situ ya, nggak dipindahin. Nanti bagian lahir seperti apa? Kecuali kalau bayinya lahir mungkin taruh sini. Nah, tapi ada juga Bu Titit tanya gimana? Kalau dia kan lupa hygiene terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Keras. Dibuka ya. Labia mayora yang jauh terlebih dahulu. Labia mayora yang dekat. Labia minora. Kemudian klitoris sebelum sampai ke anus ya. Nah,
setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam jangan langsung masuk 2 jari ya, tapi jari tengah dulu. Ibu, mohon maaf saya lakukan pemeriksaan dalam ya Bu ya. Ambil nafas ya Bu ya. Tangan masuk secara obstetri ya, bagian tengah dulu, jari tengah, kemudian baru masuk satu lagi. Kalau langsung 2 biasa sakit, apalagi kalau dia anak pertama ya, masih sempit lubang vaginanya. Oke. Tangan pegang perutnya, ambil nafas ya Bu ya. Untuk penilaian pemeriksaan dalam, yang pertama seperti biasa kita inspeksi dulu nih ya, bagian luar ya, apakah ada odem gitu ya, lalu vaginanya apakah ada kelainan ya, odem, varises gitu ya. Lalu saat sudah masuk kita akan bertemu. Yang pertama adalah pembukaan ya, pembukaan kita cek porsionya bagaimana, tipis, lunak, apa tebal, kaku, sehingga nanti pada saat pemeriksaan swab juga urutannya harus sama ya. Vulva vagina tidak ada kelainan, kemudian pembukaannya apa tadi Ibu bilang, mulut rahimnya tipis. Kalau tipis pasangannya biasanya lunak, kalau tebal kaku gitu ya. Nah, karena ini sudah pembukaan lengkap, berarti sudah tidak teraba pembukaannya. Mulut rahimnya sudah tidak teraba, pembukaannya sudah lengkap gitu ya. Kalau sudah pembukaan 10. Tidak teraba itu artinya saat kita melebarkan jari itu udah nggak teraba lagi, karena sudah 10 cm. Oke, lalu pada saat setelah menyentuh serviks, ya serviks tidak teraba, maka kita akan menyentuh ketuban. Kalau ketubannya masih utuh, ya, selaput ketuban utuh, ya. Kemudian menyentuh kepala. Kepala berada di HOTS berapa, gitu ya. Persentase kepala lalu berada di HOTS berapa? Ya, HOTS 1, HOTS 2 kan udah belajar kan? HOTS 1 adanya di mana, HOTS 2 ada di mana, gitu ya. Nah, karena ini ketubannya masih utuh, maka kita harus melakukan amniotomi. Nah, ini setengah kohar namanya. Saat melakukan amniotomi juga ada tekniknya. Jadi yang bagian tajamnya itu jangan berada di sisi kiri atau ke arah luar, karena nanti kalau masukinnya ini sisinya yang tajamnya di sebelah kiri, maka nanti akan melukai vagina atau jalan lahir. Dilindungi dulu seperti ini, masukinnya dilindungi pakai tangan. Nah, setelah dia sudah berada di dalam baru diputer. Jadi gini, masuk, udah di dalam, puter gini, karena nanti akan menorehkan bagian yang tajam. Paham? Masukin, tangan ini nggak boleh keluar ya. Banyak mahasiswa keluarin dulu baru masukin, nggak boleh. Jadi tetap ada di dalam, ambil tengah kohornya, lalu diputer bagian yang tajamnya ya. Tangan kiri pindah ke atas perut ibunya untuk menyentuh apakah kontraksi atau tidak ya. Memecahkannya itu saat kontraksi atau tidak? Saat tidak kontraksi. Kenapa? Kalau lagi kontraksi tuh lagi kenceng ya. Kalau kontraksi dipecahin muncrat nanti ya. Maka pegang jika sedang tidak kontraksi atau sedang posisi istirahat gitu ya, jeda, maka boleh ditorehkan ya. Ditorehkan, dirobek selaputnya ya. Lalu jangan keluar tangannya habis robek. Udah dirobekkan selaputnya, tangan kiri pegang tengah kohar, ambil, taruh di bengkok gitu ya. Tangan kanan tetap di dalam, lebarkan selaput. Tadi kan ngerobek itu kan kecil kan, dilebarkan selebar kepala janin gitu ya, baru keluarin tangan. Nah, sambil pada saat melebarkan tuh sambil diraba kepala janin samping kanan kiri ini, ada tali pusat penyambung nggak?
atau bagian kecilnya. Bagian kecil janinnya terlambat atau enggak? Misalkan tangan ya. Kadang ada yang gini posisinya. Jika tidak ada tali pusat menunggu, tidak ada bagian kecil janin, baru keluarkan. Gitu ya. Sambil dilihat juga ketubannya jernih, hijau, bercampur darah atau bercampur mekonium. Nah, itu sangat penting sekali karena untuk melihat janinnya nanti lahirnya itu aspisia atau enggak. Kalau udah hijau biasanya aspisia gitu ya. Nah, setelah itu udah dipecahin, kita letakkan lagi nih yang ininya di kapas kapasnya di tingkat kecil. Coba itu taruh sini. Berarti nanti ini kita lakuin amnion kamu. Pemeriksaan dalam, umpan ibu sudah lengkap, air ketubannya masih bagus ya Bu. Kalau posisinya juga di bawah itu kepala ya. Lalu periksa DJJ sambil pegang jam atau lihat kalau ada jam di situ ya. Selama 1 saran, ibu bisa angkat pahanya, kedua pahanya, lalu masukkan kedua tangannya di bawah paha. Nanti kalau ibu mulai mules atau kontraksi, angkat kedua pahanya. Ya, lututnya agak mendekat. Nanti biasa pada saat ujian harus ada pasien di sini temennya, jadi yang piket, yang memperagakan posisi. Ya. Bisa ibu, nanti bapak tolong dampingi ibunya, berikan minum. Jika ibu kontraksinya sudah mulai berkurang gitu ya, ibu bisa bapak bisa kasih minum ibunya teh manis ya. Atau boleh bantu, biasanya kan dan itu harus angkat ini ya bahu, bapak bisa bantu angkat bahu ibunya. Matanya jangan merem ya Bu ya. Terus gigi jangan ketemu. Ya, biasanya bidanya hanya Bu gigi ketemu gigi ya nggak usah. Oke, sudah paham ya Bu. Nah, jika sudah ibunya, bagaimana Ibu? Nanti tanyakan lagi ya. Bagaimana Ibu? Apakah sudah ada dorongan untuk menelan? Terus kita lihat sambil lihat apakah kepala janinnya sudah 5-6 cm di depan vulva. 5-6 cm di depan vulva. Ya. Pasang underpad. Oh, di situ underpadnya pasangnya di awal apa di akhir? Angkat-angkatnya ya Bu ya. 5-6 cm di depan vulva, maka kita siapkan underpad, kemudian gendong bayi, handuk, gitu ya. Dan kita juga siapkan untuk wadah plasenta, mangkuk plasentanya. Plasenta, kemudian kemudian kita menggunakan sarung tangan. Gunakan sarung tangan. Ada keinginan untuk menelan? Sedang mulai, yuk ngedang ya Bu ya. Ambil nafas, yuk ngedang. Iya, pinter Ibu, bagus. Iya, pinter. Tangan bawah ini menahan perineum, yang kiri ngapain? Nahan klitoris, karena nanti kan dia akan ekstensi ya, sehingga supaya tidak robek ya. Oke, ya. Ayo siapa yang ini? Bagus. Ya, titip dulu, ambil nafas, ngedang lagi.
Sudah keluar nih, jangan didorong terlalu. Oke, ya sudah keluar ya. Lalu kita usap dulu mukanya, cek apakah ada lilitan tali pusat. Kalau ada lilitan tali pusat gimana? Kalau ada lilitan tali pusat, ada lilitan tali pusat, biasanya Nabila suruh nyatet, ampun. nyatet klem. Ini tali pusat nggak? Klem kanan kiri. Klem kanan kiri, lalu potong. Oh, langsung dipotong di situ. Kalau lilitannya kenceng. Tapi kalau lilitannya longgar, Keluarin dulu. makanya pada saat ada lilitan, kalian didorong ke arah kanan. Ini longgar apa enggak? Kalau longgar, lepasin dulu lilitannya. Kadang ada 2 lilitan kenceng kan ya, terus dipotong. Jepit, potong. Makanya nanti ngomong pada suatu ujian kalian ngomong, jika ada lilitan tali pusat, cek apakah lilitannya kencang atau tidak. Jika tidak kencang, maka boleh dilonggarkan dan dilepaskan melalui kepala bayi. Dilonggarinnya pakai jari aja gitu. Iya. Kalau panjang kan dia bisa 1 lilitan, tarik keluarin. Ya. Tapi atau nggak usah dikeluarin juga, kalau panjang dia nggak masalah. Nanti dilepasinnya kalau udah keluar seluruh badannya, ya. Kalau misalkan dia kenceng, kalau kenceng itu harus dilepasin. Kenapa? Kalau kenceng nggak bisa keluar, baik. Tarik menarik gitu, ya. Ya, kalau kenceng dia harus dipotong dulu supaya kepala bayinya dan seluruh badannya bisa keluar, ya. Oke, jadi nanti ngomong gitu, ya. Jika ada lilitan tali pusat, ya, maka lilitannya kencang, dijepit-jepit, potong. Jika lilitannya longgar, maka dilepaskan tali pusatnya, ya. Oke, kepala bayi sudah keluar tadi. Tunggu putaran paksi Luar. punggungnya mana nih? Kiri. Bentar ke kanan berarti. Ya. Lalu tangan melakukan sanggah tangan biparietal. Tangan secara biparietal membawa ke bawah untuk melahirkan bahu depan atau anterior. Membawa ke, jangan menarik ya, membawa ke atas untuk melahirkan bahu bawah atau posterior. Pindah nih tangannya. Tangan kiri melakukan sanggah susu. Jadi tangan kanan berada bukan nyekek gini ya. Rata-rata mahasiswa nih dicekek gini. Tangannya berada di kepala bagian bawah, leher dan bahu. Ya, jangan dicekek gini. Kecengklak baru lahir. Ya, kemudian Lehernya doang ini. tangan kirinya sanggah susut, menyusuri tangan sampai dengan kaki. Dan telunjuknya berada di antara kedua kaki. Jadi gini nih. Ya. Taruh di atas perut ibu. Lalu nilai sepintas apakah bayi cukup bulan, ya. Tonus otot aktif. Bersihkan wajahnya, tapi telapak tangan jangan ya, karena nanti untuk IMD. Ini bayinya level. Kayaknya gini ya. Pasrah banget nih bayinya. Ya, lalu langsung diganti dengan kain. Masukin ke ini karena nggak ada ya. Tempat Baju kotornya nggak ada ya. plastik asoy. Apa sih Bil? Asoy mah asoy aja Bil. Ditutup sini ya. Oke. Kemudian
ya, ini terlalu pendek. Nanti untuk ujian mah dipanjangin ya. Tali pusarnya ya. Kita sebelum menyuntikkan oksitosin, cek apakah ada janin kedua. Bapak tolong pegangin dede bayinya ya, ibu juga boleh. Bapak. Angkat, Bu. Bayinya. Dipegangnya di situ aja ya. Sorry ibu, Pak. Pada saat lahir langsung lihat jam ya. Karena harus dicatat tuh, keluarnya jam berapa gitu ya. Jam 12 malam. Perempuan atau laki-laki, jadi pada saat lahir gitu Iya, lahirnya jam 6 misalkan, bayinya perempuan Bu, selamat ya Bu ya, gitu, sambil ngobrol ibunya sama ibunya. Oke, kemudian kita lakukan penyuntikan Oksitosin. biasanya kalau di langkah itu udah nggak pakai lagi tuh kapas alkohol ya, sepertiga paha bagian luar secara IM. Tetap dilakukan aspirasi dorong ya. Bagi instrumen dulu. Nah, setelah itu sambil menunggu uterusnya berkontraksi, kita jepit Potong. Jepitnya berapa senti? Dari 2 sampai 3. Dari apa pusar bayinya. Biasanya sih 3 senti ya. Kalau 2 jarak antara klep. 3 senti dikira-kira aja. Nah, kemudian ingat untuk klemnya dilindungi dengan bedongnya ya, karena ini dingin. Akan merubah suhu bayi. Jarak antara klem dengan klem berapa? 2 cm. 2 cm. Dan yang sering salah tuh ini, membedakan gunting 2 ini. Oh iya. Yang ini gunting untuk apa? Tali pusat. Yang ini untuk Episiotomi. Oh. bengkok. Iya. Ya. Yang tali pusat. Tali pusat. Ada mahasiswa yang gunting pakai ini. Kamu pakai apa? Untuk menggunting, melindungi ujung-ujungnya, ujung-ujung klemnya, ya. Ini baru digunting. Ibu gunting beneran ya. Bengkoknya enggak ini ya. Harusnya bengkoknya ada 2 ya. Nah, untuk mengikat juga ada tekniknya. Ngikatnya bukan sisa guntingan tadi di atas klem, bukan, tapi di bawah klemnya. Jempol kata gue jempol. Tapi kalau di PMB dia udah pakai yang plastik ya. Iya. 1. Balik sini. Lalu 2 kali. Iya. 2. Harus kencang. Pas ya. Ini bengkok, anggap ada bengkok sini 1 lagi ya. Kita lakukan di IMD. Nah, ini sebenarnya nggak ada fungsinya. Iya. Karena ibu tadi ngikutin daftar tilik ya. Berarti Harusnya 2. cuma 1. Itu bisa ditaruhnya di mana? Di meja resultasi. Ya. Makanya tadi harus ada kain di atas perut ibunya. Lalu nanti untuk IMD-nya gimana? Kan harus skin to skin. Gitu ya. Ibu, dede bayinya dipeluk ya Bu. Ya. Tangan kanan ibu berada
di Tangkanan. atas ya, atas badan Punggung. bayinya ya, atau punggung. Tangan kiri ibunya pegang di dalam, jadi dipeluk. Bapak bantu pegang ya. Kalau tidak pada saat dia ada ruptur dijahit kan nggak fokus tuh ibunya, tiba-tiba bayinya dilepas, Iya. jatuh nanti. Pastikan hidungnya tidak tertutup. Pegang. Ya. Bapak bayinya dari semua lagi. Juga. Nah, kita lakukan manajemen aktif kala 3. Apa tadi? Semburan darah, Memanjang, Terus glubuler. tali pusat Panjang. Oke. Untuk menolong plasenta, tangan mendorong ke arah atas atau dorsokranial ya. Dan ini jepit lagi, satu lagi dekat dengan bagian maternalnya. 2 sampai 3 cm ya. Dorong. Bawa ke bawah, karena kan jalan lahirnya begini kan bentuknya. Bawa ke atas. Ini tunggu, nggak tertutup ini. Bawa ke bawah sambil dorong ke atas. Ditangkap ini ya, lalu putar searah jarum jam. Kalau masih susah tali pusarnya bisa klep gitu ya, masukin. Lalu kita lakukan penilaian perdarahan dan robekan ya, menggunakan kasar. Ini tebal-tebal banget ya. Nanti kalian kalau ujian dibagi 2 ya, ini ya, yang terlalu tebal. Oke, kita cek di jam 12. Lihat apakah ada robekan atau tidak. Di jam 3 dulu. 3 di jam 6, jam 9. Oh, tidak ada robekan gitu ya. Semuanya tidak ada robekan. Kalau ada robekan berarti di biasanya PN kasusnya nggak ada robekan. Alhamdulillah. Kita mengecek perdarahan ya, perdarahannya normal, maka kalian cek kapan? Bagian maternal dulu ya, dibuka dan ambil kasa untuk melihat kotiledonnya utuh atau tidak. Bidet. Ya. Kalau nggak utuh biasanya ada lubang. Iya. Kotiledonnya utuh, jumlah kotiledonnya berapa? 16 sampai 20. 20. Ada yang juga teori 15 sampai 20. 28. Oh, 28. Oke. Kotiledonnya lengkap. Itu bidet digini-gini Ya. aja. Kita cek dalamnya Kedalaman. berapa ya? Tebalan. Atau ketebalannya Ketebalan. 2 sampai 3 cm misalkan. Kemudian kita cek selaputnya. Ukur dia. Selaputnya utuh ya. Berapa diameternya? Pakai tangan. Misalkan diameternya 20 cm. Lalu insersinya ini tengah-tengah berarti Sentral. panjangnya berapa? Karena biasa ada tali pusat tuh panjang banget ya. Iya. Kalau panjang banget dilipat 2 dulu. Baru pakai Jari. Makanya kalian harus ukur masing-masing ya, ujung jempol apa jari kelingking. Kalau udah dilipat ternyata 1 jengkal, berarti tinggal dihitung 2 kali jengkalan berapa. Nah, jika sudah tinggal pemantauan kala 4 dari sini. Iya. Udah
berhasil. Misalkan ya, ini sudah berhasil. Lalu kita bersihkan ibunya. Untuk membersihkan ibu perutnya jangan pakai klorit ya, pakai air DMT. Bapak pegangin Bapak. Bapak pegangin Bapak. Lalu bagian perut. Kalau di puskesmas dia formnya tuh ada wadahnya, jadi nggak turun naik. Oh, yang di atas itu. Ada Yang dua itu ya? Perut, paha, baru bokong. Jangan bokong dulu, baru paha perut. Iya. Darah-darah ya. Pantatnya dikit ya. Yang jauh dulu. Ibunya normal, nggak ada. Sakit. Ini F. Huruf F. Dilipat. Angkat pantatnya dikit bu. Lalu ambil pembalut. Iya. Siapa yang pembalutnya? Pembalutnya. Ini bu, nggak usah pakai celana dulu kalau sekarang. Ya, supaya cek pendarahannya itu mudah. Jadi hanya pembalut sama kain aja. Kalau di puskesmas itu. Tapi nggak tahu nih ibu ngajarin gimana. Ibu ikuti pengajar aja ya. Tapi kalau di puskesmas biasanya untuk memudahkan mengecek pendarahan itu nggak usah pakai Celana dalam. Gak usah pakai pembalut, gimana ceritanya? Kemana-mana darahnya. karena ini Gak Nashwa, gak Kamel. Kamel. Wih, Mami Ilhan. Bu, itu ada jarum bu. Aduh, ngeri. Nempelin itu. Ih, bahaya banget. Balut pakai jarum. Nggak ada. pantatnya bu. Pelan-pelan ya bu. Aduh. Tenang bu, ada jarum. Nah ini biasanya tempat tidur persalinan penyakit itu sudah ada namanya apa sih? Perak. Nah, jadi kan lebar gitu ya. Iya, Jadi lebar. kalau ada perdarahan apa gampang potongnya ya, nggak seperti ini. Masukin. Ini biasa masukin plastik ya, karena darah sini. Sampah medis. Oke, kemudian kita lanjut pemantauan Kalau observasi. observasi apa namanya, TTP. tekanan darah, Nadi. suhu ya, tempo, 2 jam Postpartum. apa aja yang dicek? Tekanan darah, yang ada di belakang pantograf, Tekanan darah, nadi, darah, kontraksi, TFU, kandung kemih, terus perdarahan. jumlah perdarahan. ya, itu yang paling penting. 2 jam postpartum, berapa kali pemeriksaannya? Setiap 15 1 jam pertama setiap 15. menit. 1 jam pertama setiap 15 menit. 15 menit. 1 jam kedua setiap 30 menit. Totalnya berapa pemeriksaannya? 6 6 kali pemeriksaan. pemeriksaan. Jadi 6 kali pemeriksaan ya. Oke. Ada 6. Dan jangan lupa ininya ditutupin kain. Asuhan BBL dilakukan biasanya di meja resusitasi. Ya, kalau dia sudah berhasil di MD, karena itu satu paket dengan APN ya. Jadi APN juga asuhan
30 menit ya atau 1 jam. Kalau dia 3 menit sudah berhasil, Lemas banget bayinya. 1 jam kita lakukan suntik Vika. ya, maka harus ditaruh di Apa meja. ini? Anggaplah ini meja ya, karena meja nggak ada. Ibu, Kedengeran. dede bayinya saya periksa dulu ya Bu ya, sambil saya suntikan Vika untuk mencegah perdarahan. Bayi jelek banget. Astagfirullahaladzim. Baru lahir udah body shaming. Body shaming. Pemeriksaan fisik dulu. Jadi saat dibuka lihat pemeriksaan fisiknya selintas. Oh, selintas. Apakah ada, udah pernah belajar kan ya? Apakah ada lajur selisih gitu ya? Sumbing, matanya simetris atau enggak gitu, telinganya dilihat dari kepala sampai dengan kaki ya, tingkat tili gitu ya, kemudian apa namanya, banyak kelainan pada bayi baru lahir ya. Di bayi balita kan pernah belajar ya aspek bayi balita. Jadi semuanya, anusnya juga termasuk. Ada yang lubangnya anus ada, tapi ternyata anusnya ada tapi lubangnya nggak ada. Dicek semuanya, baru lakukan Vika. Paha kiri. Paha kiri, karena kenapa paha kiri? Nanti satu lagi untuk hepatitis B. Kiri sini. Dianggap ibu udah buka ya? Iya. Kemudian salep mata. Tapi di sini nggak disiapin. Tuh lagi. Nah, anggaplah ini salep mata ya. Salep mata ya. Dari dalam ke Luar. Kalau saat mata itu ntar dia hilang sendiri ya. Salep mata itu nanti hilang sendiri gitu. Iya, karena dia kan lama-lama mencair. Mencair. Pernah sakit mata nggak? Nggak pernah. Enggak, alhamdulillah. Jadi lama-lama kan putih gitu. Iya. Cair, jadi Air mani. kayak air mata. Jadi air mata nempel ya. Nungguin lah. Ada beberapa kalau di layanan kesehatan puskesmas ada yang ditimbang ya. Iya. Timbang ukuran badan, Lingkar kepala. Ntar kepala. Jadi pemeriksaan fisiknya lengkap nanti. Jadi apa itu cuma sampai suntik aja Bu? Suntik sama salep mata. Sudah kasih ke ibunya untuk dipegang, Ih, serem banget ibunya nggak ada kepala. disusui lagi. Ibu sudah ya Bu ya, bayinya sudah dilakukan suntik kita. Alhamdulillah bayinya tidak ada kelainan ya Bu, sudah dilakukan pemeriksaan normal semua ya. Ibu lanjutkan untuk menyusui ya Bu ya. Jika terasa perdarahan atau terasa keluar darah banyak, info ke saya ya Bu ya. Lalu nanti ibu bantu untuk ngelus perutnya ya, searah jarum jam. Ini Bu saya ajarin, nanti yang piket tangannya ke perut, tangannya di perut ya Bu, puter searah jarum jam. Nah, dengan memutar begini maka akan memunculkan kontraksi ya, dan itu akan mencegah perdarahan ya. Atau Bapak bisa bantu juga untuk mengusap perut ibu. Ih, geli. Kalau ibunya nyusuin kan susah ya, bisa dibantu sama suami. Bapak saya minta tolong nanti Bapak juga ikut ngecek ya Pak, Pak Gina ibunya ya, dicek kalau misalkan darahnya banyak atau biasanya kalau di puskesmas masih pakai underpad ya, di underpadnya banyak, itu bisa
lapor ke saya ya Pak ya. Atau ibunya pucat ya, ngeluh pusing, keliangan, bisa langsung informasi ke saya. Selesai.